Baik, kami dari program studi matematika Universitas Tanjung Pura akan membahas tentang bilangan kromatik, kromatik total, pelabelan primordial, dan bilangan dominasi lokasi pada graf bunga matahari. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah memberi warna pada simpul-simpul pada graf sedemikian sehingga tidak ada dua simpul yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Contoh, diberikan sebuah graf G dengan PG dengan simpul pada G, V1, V2 sampai V10 dan sisi pada G yaitu E1, E2 sampai E15 dengan pewarnaan simpul seperti gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat 3 warna, yaitu warna merah, biru, dan hijau. Dan dapat dilihat bahwa simpul yang bertetangga tidak sama warnanya, sehingga pewarnaan simpul benar. Bilangan kromatik untuk graf G pada contoh adalah 3. Dengan kata lain, XG sama dengan 3. Pewarnaan total. Pewarnaan total pada graf G adalah pemberian warna sisi dan simpul pada G, di mana pembedaan warna ditentukan oleh setiap dua sisi dan setiap dua simpul yang saling bertetangga, serta setiap sisi dan simpul yang saling bersisian. Bilangan kromatik total pada G dilambangkan dengan X-2. G adalah jumlah warna minimum yang dibutuhkan untuk pewarnaan K total pada G. Dapat dilihat pada keempat gambar tersebut, itu merupakan tahap yang digambar A, B, C, dan D, di mana pewarnaan totalnya terdapat di gambar D, yang di mana di gambar D tersebut setiap simpul dan sisi yang bertetanggaan mempunyai warna yang berbeda. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Zada Almira akan menjelaskan di mana pewarnaan simpul dan pewarnaan total pada graf bunga matahari. Nah, sebelum itu saya akan mendefinisikan dulu graf bunga matahari. Graf bunga matahari atau biasa disebut graf sunflower dilambangkan dengan SFN adalah suatu graf yang serupa dengan graf roda. Perbedaan yang dimiliki graf bunga matahari dengan graf roda yaitu pada graf bunga matahari memiliki simpul tambahan yang bertetangga dengan dua simpul pada graf roda untuk masing-masing simpul tambahan. Nah, pada graf bunga matahari memiliki jumlah simpul dengan pola 2n plus 1 dan jumlah sisinya 4n. Oke, lanjut. Nah, sekarang pewarnaan simpul pada graf bunga matahari. Nah, bisa dilihat pada gambar, di mana gambar pertama itu graf bunga matahari dengan N3 memiliki 4 warna. Di situ ada warna biru, merah, hijau, dan oranye. Selanjutnya, pada graf bunga matahari dengan N4 memiliki 3 warna, yaitu warna biru, hijau, dan merah. Begitu pula pada graf bunga matahari N5 memiliki 4 warna. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, jika graf bunga mataharinya ganjil, maka bilangan kromatiknya adalah 4. Sedangkan jika graf bunga mataharinya genap, maka bilangan kromatiknya adalah 3. Selanjutnya, selanjutnya pewarnaan total pada graf bunga matahari. Nah, bisa dilihat lagi pada gambar, jika graf bunga matahari dengan N3 memiliki 6 warna. Sedangkan graf bunga matahari dengan N4 memiliki 7 warna. Dan graf bunga matahari dengan N5 memiliki 8 warna. Nah, dari sini dapat kita tarik sebuah pola dari bilangan kromatik total graf bunga matahari yaitu N tambah 3. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, saya Adi Karyadi akan menjelaskan pelabelan primordial. Pelabelan primordial merupakan suatu bentuk pelabelan pada titik yang label sisinya mengikuti label titiknya, yang didefinisikan sebagai jika ada fungsi dengan simpul pada G dengan titik pada G, yaitu 1, 2, 3 sampai P. Nah, P-nya adalah banyak titik pada G dengan sifat simpul E dihubungkan dengan U V sama dengan 1. Jika FPB UV adalah bernilai 1. Dan simpul E dikatakan 0 jika FPB U dan V bukan bernilai 1. Nah, dengan memenuhi syarat, sisi yang bernilai 0 dikurangi sisi yang bernilai 1 dengan nilai mutlak kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk N3 bisa kalian lihat di gambarnya. Itu dari simpul 1 dan simpul 3 itu sisinya berjumlah sisinya itu bernilai 1. Nah, itu kalau kita mencari sisinya bernilai 0, kita lihat contohnya pada simpul 2 dan simpul 4 itu sisinya 0. Nah, dengan didapatkan simpul yang berjumlah 0 itu sama dengan 4 dan simpul berjumlah 1 saya ulangi, sisi yang bernilai 0 itu ada 4 dan sisi yang bernilai 1 adalah 8. Sehingga sisi 0 dikurang dengan sisi 1 berjumlah 4. Ini artinya graf bunga matahari dengan N3 tidak memenuhi pelabelan primordial. Nah, selanjutnya itu pelabelan primordial pada graf bunga matahari dengan N4. Nah, bisa kita lihat juga untuk menentukan sisi 1 dan sisi bernilai 1 dan sisi bernilai 0. Bisa kita lihat dari simpul tengahnya itu simpul 2-nya ke simpul 8 itu 0, sedangkan simpul 2 ke simpul 3 itu 1. Nah, dengan didapatkan sisi 0 berjumlah 8 sama dengan 8 dan sisi berjumlah 1-nya sama dengan 8, sehingga sisi berjumlah 0 dikurang dengan sisi berjumlah 1 itu sama dengan 0. Ini artinya graf bunga matahari dengan N4 memenuhi pelabelan primordial. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan graf bunga matahari N5. Sama dengan graf pada N4 dan N3 pada N4 itu didapat sisi berjumlah 0-nya itu 9 dan sisi berjumlah 1-nya itu 11. Sehingga sisi 0 dikurang dengan sisi 1 berjumlah 2. Nah, ini artinya graf bunga matahari dengan N5 tidak memenuhi pelabelan primordial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Siti Masita. Selanjutnya akan menjelaskan pelabelan primordial pada graf bunga matahari untuk N-nya 6. Nah, untuk N6 didapat sisi yang bernilai 0 ada 12 dan sisi yang bernilai 1 ada 12. Sehingga harga mutlak dari sisi yang 0 dikurang sisi yang bernilai 1 yaitu 0. Ini artinya graf bunga matahari dengan N6 memenuhi pelabelan primordial. Nah, selanjutnya pelabelan primordial pada graf bunga matahari untuk N-nya 8. Untuk N8 didapat jumlah sisi yang bernilai 0 ada 16 dan jumlah sisi yang bernilai 1 ada 16. Sehingga harga mutlak dari sisi yang 0 dikurang sisi yang bernilai 1 adalah 0. Ini artinya graf bunga matahari dengan N8 memenuhi pelabelan primordial. Nah, kesimpulannya, pelabelan primordial pada graf bunga matahari hanya dapat diterapkan pada saat N-nya lebih besar sama dengan 4 dan N bernilai genap. Sedangkan N bernilai ganjil tidak dapat diterapkan pelabelan primordial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rian Jonathan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang bilangan dominasi lokasi. Jadi di slide ada gambar sebuah graf. Nah, himpunan dominasi lokasi dapat dilihat pada gambar, di mana titik yang berwarna hitam merupakan titik himpunan dominasi lokasi. Nah,
Untuk menentukan bilangan dominasi lokasi, kita pertama-tama harus menentukan dulu himpunan dari dominasi lokasinya atau himpunan dominasinya. Nah, himpunan dominasi pada gambar itu yaitu titik atau simpul yang berwarna hitam, yaitu B, D, G, dan H. Nah, penjelasannya yaitu pada contoh diperoleh himpunan titik V yaitu A, B, C sampai H dan diperoleh titik dominator yaitu himpunan dominasinya dinamakan dengan D itu sama dengan B, D, G, dan H. Ketika himpunan titik V dikurang himpunan dominasinya yaitu V dikurang D, didapatlah titik yang berwarna putih yaitu A, C, E, dan F. Sehingga memenuhi syarat himpunan dominasi lokasi. Nah, syaratnya yaitu NA. NA yaitu adalah himpunan yang bertetangga dengan A, titik A, yaitu titik B dan F. Ya, yaitu ketika himpunan tetangga dari titik A diiriskan dengan himpunan D, maka didapatkan isinya itu B. Untuk yang C didapatkan B dan H. Untuk yang E ketika diiriskan dengan D dapat B, D, dan G. Dan untuk yang F diiriskan dengan D didapatkan D dan G. Nah, berdasarkan hasil di atas, maka kedua syarat himpunan dominasi lokasi terpenuhi. Sehingga locating domination number atau himpunan dominasi lokasinya atau dinamakan seperti YLG adalah 4. Perlu diperhatikan bahwa locating dominating number diterapkan untuk setiap graf terhubung G karena V merupakan sebuah himpunan. Di sini syaratnya yaitu kita harus menentukan titik yang paling minimum pada himpunan dominasi lokasinya. Lanjut, untuk pada graf bunga matahari. Bilangan dominasi lokasi pada graf bunga matahari. Pada N3, yaitu SF3, didapatkan 3 himpunan dominasi lokasi, yaitu V2, V5, dan V6 yang berwarna merah. Ini artinya, graf bunga matahari dengan N3 memiliki bilangan dominasi lokasi 3. Jika 2, maka akan ada satu simpul atau beberapa simpul yang memiliki anggota atau himpunan yang sama dengan simpul lainnya. Nah, untuk N4 dan N5 itu sama juga mendapatkan himpunan dominasi lokasinya itu pada bagian lingkarannya. Pada N4 didapatkan himpunan dominasinya atau simpul dominasinya yaitu V1, V7, dan V5. Ini artinya bilangan dominasi lokasi pada N4 itu 3. Dan bilangan dominasi lokasi pada N5 yaitu 4. Dan percobaan ini diteruskan sampai pada N10. Didapat pada graf matahari dengan N6 didapatkan simpul dominasi lokasinya atau simpul dominasinya itu ada 4, V2, V4, V8, dan V10. Kalau yang graf N7 memiliki 5 simpul dominasi yaitu V2, V4, V8, V10, V14, dan seterusnya. Ini dilakukan percobaan-percobaan pada graf bunga matahari untuk menentukan bilangan dominasi lokasi graf bunga matahari. Dari sini ketika N-nya 6 didapatkan bilangan dominasi lokasinya 4. Ketika N-nya 7 dapat 5, ketika N-nya 8 dapat 6, ketika N-nya 9 dapat 7, ketika N-nya 10 dapat 8. Nah, maka pada penelitian ini diperoleh bilangan dominasi lokasi pada graf bunga matahari yaitu memiliki 3 buah rumus dengan syarat. Ketika N-nya 3, berarti bilangan dominasi lokasinya 3. Ketika N-nya 4 dan 5, maka bilangan dominasi lokasinya yaitu N dikurang 1. Dan ketika N-nya lebih besar sama dengan 6, maka bilangan dominasi lokasi pada graf bunga matahari memiliki rumus N dikurang 2. Demikian hasil yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.